Jadi buat pemasangannya sama aja dari sini. Terus kita pasang aja kayak gini ya. Buat yang memang nggak ada si penutup buat si ringnya ya. Piece ride yang bagus kayak gini nih. Pergerakannya itu smooth ya, nggak det gitu. Jadi ini pergerakannya smooth. Ini bagus piece ride-nya. Jadi halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya bakal menjawab pertanyaan kalian yang kemarin nanya, "Bang, sebutin dong gejala kerusakan yang ada di CVT motor kita," gitu ya. Nah, di sini saya bakal nyebutin gejala-gejala kerusakan, tapi saya disclaimer dulu di awal. Kalau gejala kerusakan yang saya sebutin ini yang saya temui dan ini yang saya alami. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa tambahin aja di kolom komentar di bawah ini gitu ya. Nah, di sini buat puli depan itu terbagi menjadi beberapa part gitu. Yang pertama ya jelas ada rumah rollernya guys. Ini rumah rollernya ya. Ini by the way udah saya custom, udah saya derajatin juga. Terus juga ada plat ram. Nah, plat ram ini kalian bisa nyebutnya itu tutup rumah roller gitu ya. Ini ya. Terus juga ada bos rumah rollernya juga. Nah, ini bos rumah rollernya ya. Terus juga di sini ada kipas rumah rollernya. Nah, ini buat kipas rumah roller ini karena saya menggunakan motor Vario Carbu, jadi saya menggunakan alat peraganya ya buat motor Vario Carbu, kan saya punyanya cuman motor Vario Carbu gitu ya. Ini juga sama, ini udah diderajat ulang, ya, bisa kalian lihat ya, udah diderajat ulang, dan ini udah menggunakan sistem interlock atau center lock gitu ya. Terus juga ada yang namanya tuh piece slider. Nah, piece slider ini sebagai contoh saya menggunakan produk dari Basi karena saya juga ingin nge-review salah satu part CVT yang harganya murah. Ini masuk banget buat kalian yang budget pelajar karena si brand Basi ini dia itu harga-harganya murah dan kualitasnya berani bersaing sama brand-brand besar guys. Oke, dan selanjutnya di sini juga ada roller ya. Nah, roller juga sama, saya menggunakan dari Basi, ini Basi Speed Beats gitu ya. Dan roller juga terbagi menjadi dua guys. Dia ada yang bulat, nah ini bulat seperti ini, dan juga ada yang sliding roller. Nah, di sini juga saya bakal ngasih tahu ke kalian gimana caranya kita pasang roller yang benar, pasang sliding roller yang benar, terus juga cara kita menganalisa kerusakannya di part mana. Nah, sekarang bakal saya sebutin guys. Ngomong-ngomong soal brand Basi, jadi banyak banget orang yang belum tahu sama brand Basi gitu ya. Jadi Basi ini bukan makanan yang udah kadaluarsa disebut Basi, enggak, karena ini pakai H ya, jadi Basi gitu ya. Jadi sebetulnya Basi ini saya juga aneh gitu ya, dia tuh punya banyak banget spare part bagus, tapi banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Termasuk si sliding roller yang lagi saya pegang ini. Ini sliding rollernya itu murah banget dibanding sliding roller yang dikeluarin sama brand lain, karena ini harganya cuma 120 ribuan aja. Ini buat Vario Carbu ya. Mungkin buat motor lain bedanya sedikit-sedikit, tapi yang jelas harganya nggak sampai 200 ribu guys, kayak brand-brand yang lain. Dan kualitasnya ketika saya udah cek, ini bagus banget. Karena si brand Basi juga bukan hanya menjual soal part CVT, ternyata juga banyak banget menjual part-part lain, terutama ini nih. Saya kemarin beli ini nih guys. Ini adalah selang buat bensin. Dan ini selang bensin itu variasi. Di sini juga saya beli dua warna karena kan nanti saya mau pakai Carbu PE dan mau saya ganti selang-selangnya menggunakan selang custom Basi ini gitu ya. Ini keren banget ya. Tuh. Jadi bagus lah si selangnya, juga saya suka, dan harganya itu tuh, harga yang paling saya suka, harganya murah-murah. Jadi buat kalian yang mau tahu, Basi ini itu salah satu brand yang secara keberadaannya di pasar itu jelas karena Basi itu punya website. Basi ini jelas gitu ya keberadaan brandnya, jadi nggak ngeluarin produknya aja, enggak gitu. Jadi saya suka dengan brand yang memang apalagi punya website gitu ya. Jadi kita kalau mau nyari barang tersebut atau mau observasi mendalami barang tersebut, kan kita bisa baca informasinya yang ada di websitenya gitu ya, atau bisa kita cek deskripsi di marketplace official store-nya gitu ya. Jadi Basi ini banyak banget guys. Selain ngejual part CVT dan selang tadi, ternyata Basi juga banyak ya. Di sini juga dia ngejual per kopling, terus juga ngejual per CVT. Dia juga ngeluarin roller juga, dan ini rollernya juga keren ya. Ada sliding roller. Di antara brand-brand lain fokus sama roller bulat, ternyata si Basi ini fokus juga sama sliding roller gitu ya. Jadi buat kalian yang ingin pakai sliding roller dengan budget pelajar, kalian wajib banget cobain nih ya, pakai brand Basi yang lagi saya pegang ini guys. Jadi buat kalian yang ingin beli produk-produk dari Basi, saya sudah mencantumkan link pembeliannya ada di deskripsi. Oke, ini nih guys part-part yang ada di puli depan ya. Dan sekarang saya buat mempraktekannya menggunakan produk dari Basi. Ini ada sliding roller ya, terus juga ini ada yang roller bulat juga. Oke, langsung. Pertama, banyak yang salah ketika pemasangan roller itu mengakibatkan memang jadi si tenaga motor jadi nggak karuan dan merusak dinding rumah roller yang ada di sini ya.
Nah ini dinding rumah roller tuh nanti bakal hancur tuh kalau misalnya pemasangannya salah. Nah di sini dari hal yang pertama dulu gitu. Yang pertama, cara pasang roller yang benar di motor Matic kalian ya. Roller basi ini bahannya bagus guys, terus juga teflonnya juga bagus, tembaganya juga bagus gitu ya. Padahal harganya murah gitu ya. Dan di sini ada keterangan, bisa kalian lihat di sini basi ukurannya 18 kali 14, 7 gram. Ini 7 gram rata ya. Jadi kalau 7 gram rata ini bisa ngebuat motor kalian akselerasinya lebih enak. Oke. Buat roller itu ada dua guys. Ada yang memang ini saya pakai roller yang ori ya. Jadi pemasangan roller yang benar itu terpacu terhadap ini guys. Jadi di mana letak si teflonnya itu menutup ringnya. Nah kalau yang basi, nah ini buat kalian yang bingung misalnya beli roller apa gitu ya. Nah terusnya buat basi kan di sini nggak ada bagian kuningan atau besinya yang ketutup ya. Di sini otomatis semuanya kebuka. Nah kalau buat tipikal roller yang kayak gini, ini masangnya itu bebas gitu ya. Masangnya itu bebas karena nggak ada pelindung buat si ringnya. Jadi memang ringnya itu udah dilapisi sama teflon, cuman tipis, bisa kalian lihat tipis, cuman ya rata gitu ya. Jadi buat pemasangannya sama aja dari sini, terus kita pasang aja kayak gini ya. Buat yang memang nggak ada si penutup buat si ringnya ya. Nah ini tinggal pasang aja kayak gini. Dan masangnya itu biasanya kalau buat saya pribadi itu dari kanan ke kiri atau melawan arah jarum jam. Nah kayak gini. Kalau buat tipikal roller yang memang nggak ada yang namanya itu penutup ring teflon yang melapisinya gitu ya. Nah, kalau yang standar-standar, nah standar itu ada kayak gini guys. Jadi ini ada bagian yang tertutup ya. Ini kalian lihat walaupun ini udah karatan karena udah lama. Ini by the way rollernya itu ori, bekas dipakai tuh ya. Jadi ini kan ditutup ya. Nah ini ditutup, terus yang ini ngebuka tuh ya. Ini masih ringnya, cuman ini dicat aja sama Hondanya. Ini dicat warna putih. Nah buat yang ada ring kayak gini ya, ringnya itu ada penutupnya. Itu masangnya itu menghadap dinding rumah roller. Nah ini kelihatan kemarin juga saya pasang roller. Salah satunya ada yang salah itu kekikis ya atau jadi baret. Nah itu konsekuensinya jadi jangan ya. Jadi saya sarankan kalian jangan salah pasang. Nah salah benernya gimana? Nah gini guys, yang benernya itu yang ada teflonnya itu menghadap dinding rumah roller dan masangnya itu dari kanan ke kiri atau melawan arah jarum jam. Oke, by the way ini udah dikerok jalur rumah rollernya ya. Jadi ini lebih tipis. Ini udah di custom ulang dan udah di derajat ulang juga ini 13,8 derajat. Oke, itu dia untuk masang roller bulat yang benar dan baik versi saya gitu ya. Selanjutnya cara pasang sliding roller ke rumah roller motor kalian guys. Ini ya bisa kita lihat kalau si sliding roller itu rata-rata memang ada yang namanya itu pelindung sama seperti roller yang standar ini ada pelindung teflonnya ya. Dan kalau dibalik kayak gini, nah ini nggak ada penutupnya. Jadi yang ada penutupnya ya, yang ada tutupnya ini. Dan kalau basi ini dipermudah dengan ada logo basi. Bisa kalian lihat ya. Ini fokus nggak? Nah ini fokus ya. Bisa kalian lihat di sini ada logo basi. Nah, yang ada logo basi ini menghadap dinding rumah roller yang ini ya. Dan yang logonya itu pasangnya di sini guys. Nah kayak gini ya. Bisa kalian lihat. Misalnya kayak gini ya. Tuh. Udah kalau udah kayak gini. Udah, kalian tinggal ngikutin aja. Dan ini pemasangannya sama, menghadap dinding rumah roller dan masangnya itu ke kanan ya. Nah, kayak gini guys. Nah, kalau yang salah itu masangnya itu adalah yang ada ininya, yang ada kelihatan ringnya ini, masangnya itu menghadapnya ke sini nih. Ini salah. Nah, kelihatan kalau salah itu posisi roller nggak akan kayak gini nih. Tuh, ini salah ya. Jadi ada gap. Kalau sliding roller itu bisa kalian lihat. Itu ada gapnya ya. Tuh, kalau ini nggak rata ini ya, di bagian sininya rata. Kalau ini kalau salah, kelihatan kalau justru lebih mudah masang yang sliding roller. Karena memang sliding roller itu biasanya brand-brand ternama itu atau kayak basi ini udah disertai nama dan nama ini menghadap dinding rumah roller kalian gitu ya. Sip. Nah, kayak gini. Ini udah kepasang semua. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Kalau kalian pemasangan sliding rollernya itu bener ya. Nah, jadi rata ya, nggak ada gap sama sekali. Jadi memang pergerakan si sliding roller itu yang nge-slide gitu ya. Kalau yang bulat kan ngeglinding, kalau ini nge-slide, nanti dia nge-slide gitu ya. Oke, itu dia. Jadi kalau misalnya nanti roller rusak, apa bang gejala kerusakannya? Yang pertama geredeg, terus juga tenaga mesin menjadi drop parah. Pokoknya kalau roller itu udah peang, udah aus, itu geredeg, terus juga
kerasa kalau akselerasi motor itu endut-endutan, pokoknya nggak enak untuk dipakai. Jadi memang gejala roller itu bisa kalian lihat kalau udah baret-baret, udah bentuknya nggak bulat ya, kalau yang bulat udah kotak gitu ya, nah itu udah harus langsung diganti. Nah kalau buat si sliding roller biasanya kalau yang udah habis ininya jadi rata dan jadi ngebulat justru di bagian-bagian sininya. Itu yang saya tahu dan yang saya pernah coba gitu ya. Terus juga banyak yang belum tahu kenapa bang harus dikerok jalur rumah rollernya. Nah kalau dikerok itu punya kelebihan di mana jalur dari roller ini itu bisa main sampai tinggi banget. Jadi bisa sampai atas banget, bisa sampai ini banget nih, pinggir banget, dan neken nanti si plate ramnya itu bisa makin ngebuka ya. Itu jadi tujuannya orang-orang ngekerok itu ada fungsinya, bukan buat gaya-gayaan ya. Nah juga kalau dikerok jalur rumah rollernya juga ada kekurangan. Biasanya kekurangannya si roller jadi makin cepet hancur, makin cepet kegerus ya. Dan apalagi kalau kalian pakai sliding roller, ada beberapa kasus kalau rumah rollernya udah dikerok kayak gini, ini jadi ngebalik ya. Ngebaliknya itu kan asal pemasangannya kayak gini ya. Jadi kalau dikerok, nah otomatis nanti dia jadi ngebalik gini guys tuh. Jadi ngebalik kayak gini. Itu ada kemungkinan bisa terjadi ya. Walaupun saya sendiri udah pernah coba, itu nggak ngebalik gitu. Tapi balik lagi mungkin ke spek motornya gitu ya. Nah, terus juga yang paling penting di sini ada piece slide. Nah, piece slide ini buat yang ori, kalian bisa lihat ya, yang ori ini warna hitam ini, dan ini yang variasi dari basi ya. Ini juga bahannya lebih bagus ketimbang kalian beli yang ori kayak gini. Dan ini lebih awet ketimbang yang ori. Kenapa saya bisa bilang itu? Karena memang karakter dari piece slide yang original itu saya belum menemukan yang memang kuat dan bagus gitu ya. Nah di sini saya bakal jelasin fungsi dari piece slide itu apa gitu ya di rumah roller kita. Ini saya buka dulu ya. Nah untuk piece slide dari basi ini, dia itu memiliki teknologi self lubrication. Jadi nanti kalau misalnya dipasang di plat ram motor kalian yang ini ya, dia itu kalau panas ya, nanti dia bakal mengeluarkan minyak. Nah minyak ini yang bisa melumasi pergerakan dari plat ram dengan rumah roller gitu. Di sini saya bakal pasangin dulu buat contoh aja ke kalian. Itu tinggal pasang kayak gini, dan dari si piece slide dari basi juga ini sangat presisi banget, bisa kalian lihat tanpa harus ada di palu dan lain-lain. Dan ini juga kencang banget ya. Tinggal kita masukin. Kalau saya sih biasanya yang ada logonya menghadap ke saya gitu ya. Nah ini buat lebih yakin kalian bisa pukul-pukul biar lebih masuk gitu ya. Tujuan pakai piece slide yang custom atau yang aftermarket itu bisa ngebuat pergerakan dari si plate ram dan rumah roller ini menjadi fleksibel gitu ya. Dan ini kalau misalnya longgar itu bakal menimbulkan suara. Jadi kalau misalnya motor kalian timbul suara kritik-kritik ketika beres digas ya, nah itu biasanya dari memang si piece slide ini udah rusak, karena dia itu jadi ngeguncang kayak gini guys. Ini buat contoh ya. Jadi ngeguncang kayak gini, jadi klak 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 klak. Dan di sini juga buat si karet piece slide dari si basi ini, menurut saya bagus banget. Ini juga dia itu ngepas, terus juga presisi banget. Dari skala kekencangannya juga ini kencang banget, rapat banget ya. Ini ngebuat nggak bisa gerak. Nah kalau yang rusak itu gerak-gerak gini, jadi ada timbul suara gitu ya. Dan suara berisik juga bisa ditimbulkan dari bos rumah roller yang ini. Ini walaupun harganya murah, ini bisa berimpact. Tapi rata-rata sih yang rusak itu bukan bosnya, karena bosnya ini memang bahannya itu kuat gitu ya. Ada yang baja, ada juga yang besi. Nah bisa kalian lihat kalau misalnya ini udah goyang. Jadi kalau kalian beresin CVT, kalian cek nih kalau ininya goyang, ya otomatis nanti menimbulkan suara dan pergerakan dari puli ini nggak lagi stabil gitu ya. Dan memang kalau biasanya itu si karet piece slide ini banyak orang yang lupa untuk ngeganti, jadi banyak diakalinya itu diganjel dengan seng ya, biar dia itu rapat lagi, nyepot lagi gitu ya. Padahal saya nggak rekomenin untuk diganjel sama seng, karena piece slide dari basi aja ini udah murah gitu ya, apalagi yang ori gitu. Jadi saran saya kalian ganti aja pakai yang aftermarket, contohnya dari basi, biar lebih awet ketimbang kalian menggunakan piece slide yang ori kayak gini gitu ya. Piece slide yang bagus kayak gini nih, pergerakannya itu smooth ya, nggak det gitu. Jadi ini pergerakannya smooth, ini bagus piece slide-nya. Jadi kalian bisa coba dari piece slide basi ini guys. Terus juga kerusakan pada puli juga bisa jadi dari derajat ini. Nah ini derajat ini kalau ininya udah agak gentong ya, atau misalnya udah agak nanjak, nggak rata. Kalau ini kan masih rata, kalian bisa ngeceknya dengan penggaris. Penggarisnya itu contohnya ditaruh kayak gini. Nah kalau ini kan masih rata ya, tuh masih rata. Kalau biasanya kalau yang udah jelek itu jadi ada standing di sini nih, setengah standing gini. Nah itu harus diganti, atau misalnya kalau kalian pengen ngebut sendiri diratain itu bisa ya. Nanti ke tukang boot
minta diamplas, jadi nanti rata sendiri gitu. Karena kan ini bahannya itu aluminium ya. Dan kalau misalnya nanti tenaga motor kalian ngerasa susah naik gitu ya di RPM tinggi ya, bisa jadi dari sininya gitu ya. Ya paling segitu aja untuk video soal gejala kerusakan yang ada di bagian puli depan ya. Ini saya disclaimer lagi kalau ini menurut versi saya. Jadi kalau ada yang kurang, kalian bisa cantumin kekurangannya itu di kolom komentar. Kita diskusi aja di sana gitu ya. Buat kalian juga yang ingin tadi beli produk-produk dari Basi ini ya, yang lagi saya pakai ini, kalian bisa cek aja link pembeliannya, karena kalau nanti kalian belinya lagi ada diskon, itu diskonnya parah banget. Jadi jangan ketinggalan untuk kalian ikutan war diskon buat lebaran ya. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya.